Presiden Prabowo Subianto didesak memecat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal ini karena Kapolri menerbitkan Peraturan Polri Perpol 10 2025 yang isinya anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga sipil. Kepada Tribun Medan Jumat 12 Desember 2025, Lembaga Bantuan Hukum Medan menilai peraturan Kapolri yang melegalkan polisi aktif dapat menempati 17 lembaga dan kementerian menabrak aturan dan bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang sedang berjalan. Direktur LBH Medan Irwan Saputra pun meminta agar Presiden Prabowo Subianto memecat Kapolri. Selain itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedido menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah 2 kali melakukan perlawanan terhadap negara. Ia bahkan kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Luar biasa. Polisi di bawah kementerian. Mengapa Kapolri menolak? Alasannya katanya efektivitas karena komando langsung di bawah presiden. Namun banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tentang efisiensi atau tentang mempertahankan kekuasaan absolut tanpa pengawasan sipil yang lebih ketat? Mengapa publik skeptis? Kritik tajam mulai muncul saat ini. Karena polisi dianggap sebagai lembaga super body. Tanpa adanya kontrol, tanpa adanya kementerian yang mengawasi secara administratif, segala bentuk pelanggaran di lapangan seringkali terjadi. Hanya diselesaikan melalui mekanisme internal. Di banyak negara maju, kepolisian justru desentralisasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sebagai alat politik. TNI di Indonesia contohnya, meskipun bertugas dalam pertahanan negara, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan dan tetap menunjukkan kesigapan yang luar biasa, tidak ada gejolak. Ini kepolisian negara, Bung. Bukan kepentingan kepolisian yang tertentu. Saatnya sekarang reformasi. Keresahan masyarakat terhadap oknum-oknum di kepolisian semakin meningkat. Kepercayaan publik adalah aset utama institusi penegak hukum. Jika penempatan di bawah kementerian bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, bukankah itu langkah maju bagi demokrasi kita? Rakyat tidak bodoh, Bung. Kita butuh institusi yang melayani, bukan sekedar melanggengkan kekuasaan. Penempatan Polri di bawah Kementerian Kepolisian atau nih dalam negeri atau apa nih, dilakukan agar kepolisian benar-benar menjadi pelayan masyarakat, bukan sekedar instrumen kekuasaan terpusat. Kekuasaan yang terlalu besar tanpa pengawasan adalah resep sempurna bagi penyalahgunaan. Kapolri sekarang sudah terlalu lama menjabat, sudah 5 tahun. Ingat, ada pepatah bilang, power tends to corrupt, absolutely power, absolutely corrupt. Atau artinya apa? Intinya, orang terlalu lama berkuasa akan cenderung berkorupsi, dan semakin lama berkuasa akan semakin korup. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Kita akan menyaksikan komentar netizen di bawah ini. Oke teman-teman, di sini disampaikan oleh para netizen. Ya, mampu yang kompeten dan sebagaimana Pak Kapolda dan butuh istirahat juga.
menikmati masa-masa tuanya ya begitu. Kemudian dalam 1 tahun terakhir Presiden Prabowo menunjukkan keinginannya untuk memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum Polri, kerjasama dan TNI agar penegakannya hukum berjalan konsisten, profesional. Nah, kinerja Polri di bawah Jenderal Listio Sigit Prabowo masih dalam koridor positif reformasi kelembagaan terus. Nah, langkah itu sejalan dengan visi pemerintah membangun stabilitas nasional yang kondusif sebagai persyarat membangun ekonomi dan sosial. Pasti didasarkan pada evaluasi menyuruh bukan tekanan opini. Mengganti Kapolri di tengah masa justru bisa menimbulkan instabilitas. Padahal kepercayaan Republik terhadap Polri perlahan membaik dan berkat kebijakan yang lebih terbuka dan pendekatan terhadap masyarakat. Narasi pergantian di media sosial lebih banyak berspekulatif dan tidak berdasarkan. Nah, dengan demikian isu pengganti Kapolri oleh Presiden Prabowo tidak lebih dari wawancara tanpa dasarnya memanfaatkan sebagai pihak untuk mengirim opini publik dan pemerintah fokus pada stabilitas profesionalisme. Dalam konteks 1 tahun ini, pemerintah Prabowo arah kebijakan kemana nasional justru menunjukkan konsistensi dan kesinambungan. Buktinya bahwa kepemimpinan negara berjalan dengan prinsip hati-hati dan tanggung jawab, tapi menurut memang ini suatu yang penting juga karena rakyat merasakannya. Bubarkan oleh aja baik pasti institusi paling cinta iblis bukan mual-mual orang waras akan sombong rakus penjualan penipu ini. Nah, Kapolri Sigit ini bukan pelindungin masyarakat tapi pengkhianat masyarakat semuanya. Sudah dipecat, kenapa harus berlama-lama tidak ada presentasi yang bahkan terkesan ingat dengan Kapolri Sigit dipecat dari kepolisian bikin peraturan yang gak jelas. Nah, sudah diingatkan bahwa semua antek-antek Jokowi di pemerintah diganti secara menyuruh bidang perusahaan negara ini adalah orang yang haus dan ragu kekuasaan ini. Nah, Presiden penakut mengerti Kapolri aja sampai menggunakan tokoh oposisi gimana mau membongkar kebusukan mantan Presiden ketujuh dan kelompok ini. Nah, secepat diganti Kapolri dicopot jabatan, berhentilah jadi polisi. Jadi barisan tani ini berbahaya, copot, janganlah dikasih jabatannya. Nah, Kapolri ini dipecat reformasi. Polri justru akan menguatkan keamanan dan demokrasi negara karena tidak bisa lagi dipercaya. Nah, Kapolri membanggakan pemerintah, Presiden sama saja melakukan perbuatan terhadap Presiden. Nah, Listio ini Kapolri yang nggak tahu diri, dia mau membongkar. Ingat, kamu itu membayar gaji dan rakyat dan jangan pakai aturan sendiri. Nah, Kapolri jadi termulu harus cepat dipecat karena negara ini punya dia sendiri. Berbahaya orang seperti jadi pejabat atau pemimpinnya. Nah, Kapolri ini bingung dan habis akal karena institusi polisi tidak ada perubahan sama sekali. Semakin lama Kapolri berkuasa, maka akan semakin membahayakan NKRI ini karena masih satu kolam dengan penguasaan lama. Nah, kami rakyat cinta NKRI ini benar memohon kepada Prabowo segera meluluskan keinginan Kapolri untuk segera diganti biar benar-benar segera jadi petani.
Nah, rakyat harus didemo, mendesak Kapolri dibawa ke Mandari agar rakyat bisa menjadi Polri harus direvolusi lagi agar perjalanannya lebih manfaatkan di negara bangsa ini. Nah, di sini disampaikan 100% benar-benar kata dipercepat penggantinya Kapolri. Rakyat sudah bosan dengan perilaku oknum polisi dipimpin ini. Lebih baik jadi petani baik dan jujur amanah daripada oknum pejabat yang berhati dan busuk perampok pameran ini apapun kita makan hasil dari petaninya. Nah, cerdas ini dalam pembicaraan dan mudah-mudahan kedepannya Kapolri lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini Kapolri pengkhianat apakah berjuang sampai titik darah penghabisan apa yang dikendaki Listio, apa mau jadi teman menjadi Jokowi sampai ini. Nah, baik Kapolri memperbaiki dalam institusi, dalam baik oknum yang melanggar belum atau tidak. Nah, mantap Prabowo dan tapi sering diincar ikan jurang seperti ini. Kapolri bukan segalanya, tapi Polri milik rakyat. Harus melindungi rakyat dengan dasar hukum yang sudah benar. Nah, negara ini gak ada ketegasan, diancam Polri aja agak akan berani berkata-kata, malah tepuk tangan, sangat menyedihkan. Nah, membahayakan terjadi perang saudara sendiri dan tahu dunia ini genting nambah pertanyaan seperti itu. Presiden punya kewenangan untuk mengganti para pembantu kalau ingin seganin, kata Jenderal. Tanpa polisi rakyat masih bisa makan, tapi kalau tidak ada petani rakyat yang mau makan apa? Nah, pantas untuk diganti, mudah-mudahan diganti dengan lebih baik dan aman. Kapolri harus wajib diganti, Pak, agar hukum negara bisa akuntabel dan akurat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selama ini hukuman terbaik, halal dan di atasnya. Ayo Prabowo, tuh Kapolri meminta copot segera, jangan lama-lama. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa kasih pendapat di bawah kolom komentar dan share, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.